Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan membahas hukum pidana. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda, terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu orang lain, maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Menurut Wierjono Pojodikoro, hukum pidana merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakikatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu yang in concreto langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum. Dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman atau dasar berlakunya aturan-aturan hukum pidana, yaitu antara lain, yang pertama, asas legalitas, kedua, asas tindak pidana tanpa kesalahan, 3. Asas teritorial, 4. Asas nasionalitas aktif, 5. Asas nasionalitas pasif. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, sehingga masih diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana warisan dari pemerintah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan hukum pidana dengan tata hukum Indonesia. Nah, tata hukum Indonesia dapat diartikan peraturan dan cara atau tata tertib hukum di suatu negara yang ada di Indonesia. Artinya, susunan hukum yang memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Di sini yang dimaksud dengan memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum, yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, di mana terdapat dua bagian, yaitu yang pertama hukum pidana material, yang kedua yaitu hukum pidana formil. Dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi permasalahan seperti dalam permasalahan dalam hukum. Jadi, hubungan hukum pidana dengan tata hukum Indonesia memiliki keterkaitan, yakni tata hukum Indonesia yang sudah dikodifikasikan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana, maka dapat dilihat dalam KUHP pidana yang sudah dikodifikasikan tersebut. Jadi jelaslah bahwa dalam tata hukum dan aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu, di tempat tertentu, yang disebut juga hukum positif atau ius constitutum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan dan irisan hukum pidana dengan hukum perdata ekonomi. Jadi hukum pidana dan perdata ialah tentunya berbeda. Dilihat dari hukum perdata sendiri bersifat privat yang menitik beratkan dalam mengatur
mengenai hubungan antara orang dan perorangan. Hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata ekonomi yang tentunya juga menjelaskan tentang membahas tentang perekonomian yang terdapat dalam KUH per hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat dan tidak berakibat secara langsung kepada kepentingan umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Pada awalnya dan pada masa kemerdekaan, Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Hukum Pidana mulai berlaku di Indonesia dan pemberlakuan tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 pada tanggal 10 Oktober 1945 Pasal 1. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal pembatasan dan juga ditentukan bahwa peraturan yang dulunya dianggap tidak berlaku apabila bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Peraturan hukum pidana yang berlaku pada saat itu ialah peraturan hukum pidana yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia dan Belanda. Dan pada tanggal 26 Januari 1946 diadakan perubahan peraturan dan mengakui peraturan hukum pidana yang berlaku pada saat itu sampai tanggal 8 Maret. Dan pembaharuan hukum pidana yang terakhir yaitu pada saat masa reformasi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Sistematika KUHP. KUHP terdiri dari 3 buku, yaitu buku 1 yang memuat aturan umum. Dalam hukum pidana disebut juga sebagai bagian umum hukum pidana. Aturan atau ketentuan umum misalnya asas legalitas, percobaan, penyertaan, hapusnya kewenangan untuk menuntut, dan sebagainya. Aturan umum dalam KUHP berlaku untuk semua perbuatan yang diatur dalam peraturan hukum pidana. Artinya, baik aturan hukum dalam KUHP maupun di luar KUHP, kecuali ditentukan oleh peraturan hukum pidana yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 103 KUHP yang memuat ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 8. Dari buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang. Di samping itu, pasal 103 KUHP ini mempunyai fungsi yaitu yang pertama, sebagai jembatan atau penghubung yang menghubungkan antara ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku 1 dengan peraturan hukum pidana di luar KUHP. Artinya, bahwa ketentuan umum dalam KUHP dapat berlaku juga terhadap aturan hukum pidana di luar KUHP. Dan yang kedua, sebagai dasar penyimpangan dari peraturan hukum pidana di luar KUHP terhadap ketentuan umum KUHP. Artinya, dengan dasar pasal 103 aturan hukum pidana di luar KUHP dalam melakukan penyimpangan terhadap ketentuan umum KUHP. Buku 2 dan buku 3 KUHP dalam hukum pidana disebut dengan bagian khusus, yakni khusus mengatur tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. KUHP tidak membagi tindak pidana ke dalam 2 jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Mengenai pengertian kejahatan dan pelanggaran, KUHP tidak mengatur dan tidak ada penjelasannya. KUHP hanya menyebut atau mengumpulkan perbuatan-perbuatan mana yang masuk dalam buku 2 atau kejahatan dan mana yang masuk dalam buku 3 atau pelanggaran. Istilah dan pengertian tindak pidana. Untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah. Muljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefinisikan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan ini disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Secara singkat, perbuatan pidana dapat juga didefinisikan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum
dilarang dan diancam pidana. Menurut Muljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dalam KUHP ex-WVS, dalam teks berasli berbahasa Belanda menggunakan istilah strafbaar feit dan delict. Kedua istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah-istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum. Dalam Undang-Undang Sementara, pada pasal 14 ayat 1 menggunakan istilah peristiwa pidana. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dewasa ini menggunakan secara luas dan sebagai istilah resmi yakni tindak pidana. RUU KUHP 1999/2000 menggunakan istilah tindak pidana. Pasal 15 ayat 1 RUU KUHP memberikan batasan pengertian tindak pidana yakni perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ruang lingkup dari perbuatan yang dikategorikan tindak pidana ini meliputi 1. Perbuatan melakukan sesuatu dalam arti melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan 2. Perbuatan berupa tidak melakukan sesuatu dalam arti tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diwajibkan oleh undang-undang. Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah strafbaar feit dan delict. Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan. Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana. D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana atau strafbaar feit, yaitu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut D. Simon yang menganut pendirian atau aliran monistis, unsur tindak pidana atau strafbaar feit yaitu yang pertama perbuatan manusia, kedua diancam dengan pidana, 3 melawan hukum, 4 dilakukan dengan kesalahan, dan 5 dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sementara itu, pendirian atau aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan terdapat pemisahan atau dualistis antara perbuatan dan akibat di satu sisi dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain, terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya kesengajaan atau kealpaan, serta kemampuan bertanggung jawab. Menurut Muljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu 1. Perbuatan, 2. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, 4. Unsur melawan hukum yang objektif, 5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Dan dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Muljatno itu disederhanakan menjadi 1. Perbuatan, 2. Memenuhi rumusan undang-undang atau syarat formal, 3. Bersifat melawan hukum atau syarat material. Pembahasan tentang pembagian tindak pidana akan memperlihatkan macam-macam atau jenis-jenis tindak pidana yang dibeda-bedakan berdasarkan kriteria atau tolak ukur tertentu. Pembahasan tentang pembagian tindak pidana ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengenalan atau identifikasi terhadap tindak pidana yang dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama, tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Kedua, tindak pidana formal dan material. Ketiga, tindak pidana dengan kesengajaan atau delik dolus.
dan dengan kealpaan atau culpos. Yang keempat, tindak pidana aduan dan bukan aduan. Kelima, tindak pidana komisionis, omisionis, dan komisionis per omissionem comisia. Yang keenam, delik yang berlangsung terus dan yang tidak berlangsung terus. 7. Delik tunggal dan ganda. 8. Tindak pidana sederhana dan yang ada pemberatannya. 9. Tindak pidana ringan. 10. Tindak pidana ekonomi dan politik. Dilihat dari berbagai segi, tindak pidana dapat dibedakan menjadi berbagai macam. Apapun nama atau jenis tindak pidananya, tindak pidana selalu terdiri dari beberapa unsur yang utama, yakni yang pertama perbuatan atau akibat, yang kedua ancaman pidana, yang ketiga bersifat melawan hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar atau alasan penghapus sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak atau absolut dari setiap tindak pidana, artinya melekat pada setiap tindak pidana. Kesalahan. Beberapa pendapat dari pengertian kesalahan yaitu, Mesker mengatakan, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana. Simons mengartikan kesalahan sebagai pengertian yang sosial etis dan mengatakan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psikis atau jiwa itu, perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat. Dan Muljatno yang mirip dengan Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan keadaan itu dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dari beberapa pendapat tentang pengertian kesalahan, dapatlah dimengerti bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, seseorang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan berarti perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Pencelaan di sini bukan pencelaan yang berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam kesalahan mengandung adanya keadaan psikis atau batin tertentu dan adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan tadi. Muljatno yang berpendirian bahwa pemisahan antara keadaan batin si pembuat dengan perbuatannya adalah tidak mungkin. Kesengajaan atau kealpaan tak dapat terpikirkan apabila tidak ada kemampuan bertanggung jawab. Juga alasan pemaaf tak mungkin ada jika orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai kesalahan. Semuanya itu harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, untuk adanya kesalahan, terdakwa harus, yang pertama, melakukan perbuatan pidana. Kedua, di atas umur tertentu, mampu bertanggung jawab. 3. Mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. 4. Tidak adanya pemaaf. Dari uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana dianggap mempunyai kesalahan apabila ada unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya, keadaan jiwa si pembuat harus normal. Yang kedua, hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Ketiga, tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dinyatakan bersalah, sehingga dapat dijatuhi pidana. Percobaan tindak pidana. Menurut RSVC Law, undang-undang tidak memberikan definisi percobaan. Terminologi percobaan menuju kepada suatu hal, namun tidak sampai pada hal yang dituju tersebut atau hendak berbuat sesuatu yang sudah dimulai tapi tidak selesai. Pasal 53 KUH Pidana. 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan
pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan lagi bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Percobaan, penyertaan, perbarengan. Perbarengan, perbuatan atau concursus reales pasal 65 ayat 1 KUHP. Dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang terdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis. Maka dijatuhkan hanya satu pidana. Penjatuhan pidana, maksimum pidananya tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat, ditambah 1/3 pasal 65 ayat 2 KUHP. Kesimpulan pasal 65 ayat 1 KUHP tersebut mengatur tentang gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Pengecualian. Ares Hoge, Rat, 27 Juni 1939 mengenai penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum. Menurut R. Susilo, orang yang melakukan plagiar, orang ini sendiri yang telah berbuat mewujudkan elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan doenplegen, sedikitnya ada 2 orang yang menyuruh doenplegen dan disuruh plagiar. Orang yang turut melakukan medeplagiar, sedikitnya harus ada 2 orang yang melakukan plagiar. Dan orang yang turut melakukan medeplagiar, peristiwa pidana, tidak boleh melakukan perbuatan persiapan atau yang sifatnya menolong. Orang dengan pemberian setelah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, atau iwitloker, orang ini harus sengaja membujuk orang lain dengan memakai jalan atau cara yang diuraikan di atas, dalam kurung tidak boleh cara lain. Perbarengan peraturan. Concursus de idealis. Tujuan memahami gabungan tindak pidana yang memiliki korelasi dengan bentuk surat dakwaan. Kumulasi, yaitu penerapan pasal 141 KUHP dan pasal 63, 64, 65, dan 66 KUHP. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Jakarta, Sinar Grafika 2003 halaman 396. Pasal 63 ayat 1 KUHP yang berbunyi, jika sesuatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman. Dasar peniadaan pidana dan peringanan pidana dalam KUHP. Peniadaan pidana terjadi apabila pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi tindak dipidana karena beberapa alasan yang dapat menyebabkan perilaku tindak pidana dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Artinya, dasar peniadaan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan rumusan delik untuk tidak dipidana karena kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. Garis besar, dasar peniadaan pidana terbagi menjadi dasar pembenar, dasar pemaaf, dan penghapus penuntutan. Hukum acara pidana atau hukum pidana formal disebut dengan straffordering. Dalam bahasa Inggris disebut criminal procedure law. Dalam bahasa Prancis, Code d'instruction criminelle. Dan di Amerika Serikat disebut criminal procedure rules. Menurut Simon, berpendapat bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Dan dengan demikian, termasuk acara pidananya, het formeel strafrecht regel hoe de staat
door meovat das het strafproses. Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana. Percobaan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.